ceramah agama, tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Hidayah Ilallah, guru kita Kiai Haji Hamim Mulyadin, sarjana ekonomi. Dengan segala hormat kami persilakan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, bil khusus Ketua Majelis Ta'lim Bapak Ustaz Haji Ahmad, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga guru-guru kita, Ustaz Rudi, Ustaz Yusuf, Ustaz Hafid, serta para orang tua yang hadir semuanya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus sahibul bait yang senantiasa semoga selalu memperoleh limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mubarakah ini kita sama-sama sudah membaca Al-Qur'an, sama-sama sudah berzikir, dan alhamdulillah dilanjutkan dengan ta'lim, dan insya Allah nanti ditutup dengan doa. Semua ini rangkaian yang dinilai daripada amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan dengan kita mendawamkan amalan-amalan yang soleh ini, yang baik ini, kita senantiasa dipelihara imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga iman Islam ihsannya oleh Allah, hingga kita hidup berbahagia di dunia wal akhirah. Allahumma salli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bersama-sama mendoakan sahibul bait atas tasyakkur bin nikmah, karena yang namanya syukuran itu sangat dianjurkan dalam agama. Allah berjanji kalau kita bersyukur bakal ditambah nikmatnya oleh Allah. Kalau kita punya umur kita dipergunakan dalam kebaikan, berarti syukur itu dalam umurnya, maka umurnya barokah. Kalau kita diberikan kesehatan, dipergunakan sehatnya dalam kebaikan, itu namanya syukur dalam sehat, maka bakal dijaga kesehatannya. Ketika kita memperoleh rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bersyukur dengan rizki itu, maka rezekinya akan dijaga sama Allah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rizki yang berlimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam satu keterangan ada 5 poin supaya kita ini termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Jamaah yang hadir semua pasti ngarepin kecintaan dari Allah. Amin ya rabbal alamin.
Kalau sudah dicintai oleh Allah, pasti semua makhluk yang ada di langit di bumi ini bakal mencintai kita. Kalau kita sudah disayang sama Allah, dicintai sama Allah, maka nama kita bukan hanya dikenal di bumi, tapi juga bakal dikenal di langit. Ada seorang sahabat namanya sahabat Sa'id. Beliau meninggal dunia, ternyata jamaah rahimakumullah, hari itu cuaca sangat begitu bersahabat, penuh dengan kenyamanan, adem. Maka sahabat yang lain pun bingung, ini hari apa kok cuaca begitu nyaman, begitu tenang. Ternyata jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad dihabarin oleh malaikat Jibril, ada sahabat namanya sahabat Sa'id telah meninggal dunia. Maka ternyata pada hari itu dalam kondisi suasana nyaman, tenang, damai, karena para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di langit, dia menghadiri, mengunjungi, bertakziah ke sahabat Sa'id. Ternyata punya amalan sahabat ini adalah dia senantiasa terus mendawamkan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang saleh, mencintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih mencintai Allah ketimbang makhluknya. Maka itulah yang menyebabkan hamba tadi dicintai oleh Allah. Maka Sa'id, kenapa ketika meninggal dunia dikunjungi para malaikat Allah? Malaikat Allah bertakziah karena memang hamba tadi layak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, asbab dicintai oleh Allah. Jamaah rahimakumullah, yang pertama supaya kita disukai sama Allah, dicintai oleh Allah, harus punya iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Bukankah kita sudah pernah diajarkan oleh guru-guru kita dalam kitab Sulamun Taufik bahwa jamaah rahimakumullah, kita harus punya yang namanya iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar Allah. Maka jika kita beriman dalam 6 hal itu, kita akan selamat dunia akhirat. Iman kepada Allah, bahwa Allah yang maha hidup selamanya, Dia Allah yang punya kuasa atas segalanya. Bumi ini diatur sama Allah, aman bumi karena diamanin Allah. Adanya musibah bencana di mana-mana karena memang Allah berkehendak hadirnya musibah itu agar menjadi pelajaran bagi hamba Allah supaya iman kepada Allah bahwa dunia ini, bumi ini ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kala kita ini jamaah rahimakumullah asik-asik nyantai seakan-akan nyaman aja. Dalam Al-Quran itu jangan pernah kita ini santai. Kadang-kadang yang namanya musibah jamaah rahimakumullah datangnya tiba-tiba. Apakah mereka saudara kita yang sudah menghadap Allah, mohon maaf, dia meninggal dalam keadaan terkena longsor, terkena musibah banjir, kebakaran dan lain sebagainya. Apakah mereka nyangka bahwa akan terjadi pada dirinya seperti itu ceritanya? Gak ada yang tahu. Itulah yang namanya takdir Allah. Harus kita imani. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah. Di bumi ini banyak malaikat Allah hadirin. Maka mari kita senantiasa terus melakukan amalan-amalan yang baik supaya disukai para malaikat Allah. Di antaranya hadir di majelis ilmu. Ini kalau kita tahu nih, majelis taklim seperti ini dipenuhi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini duduk sama para malaikat, Pak. Cuman bedanya kita sama malaikat, kalau kita ngopi, malaikat nggak ngopi, ya kan? Itu aja bedanya. Malaikat mah nggak pernah maksiat sama Allah. Malaikat yang rahimakumullah taat sama Allah. Dan malaikat kalau doa sama Allah pasti mustajab. Makanya di antara tempat yang mustajab adalah duduk di majelis taklim, karena duduk dengan malaikat. Lalu kita amin di hadapan Allah, malaikat ikut amin. Itulah yang menyebabkan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi yang pertama iman, supaya kita ini dicintai sama Allah. Lalu yang kedua syukur, supaya kita disukai sama Allah, banyak-banyaklah berterima kasih sama Allah. Alhamdulillah kita masih dikasih sehat sama Allah. Malam ini ada saudara-saudara kita yang berbaring di rumah sakit, yang sedang diinfus. Keluarganya yang muter-muter nyari obat, di sana nggak ada obatnya, di sini nggak ada, udah mahal obatnya nggak ada. Ternyata kita alhamdulillah jamaah rahimakumullah dalam kondisi sehat, dalam kondisi bisa berkumpul dengan keluarga yang kita cintai, masih bisa keluar rumah untuk hadir di majelis ilmu, masih bisa lisan kita berzikir kepada Allah, mata kita bisa melihat ayat Allah, telinga kita mendengar ta'lim, mendengar tausiah wejangan agama, tangan kita masih bisa digerakin, kaki kita masih bisa dilangkahin, hati kita masih berdenyut normal, kolbu kita, hati kita, paru-paru kita normal, semua organ tubuh kita normal, maka wajib kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan harus kita yakini bahwa ini adalah pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamaah rahimakumullah, amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sabar. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, idza asabathu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sahibul bait sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak ada yang tahu hadirin. Kita nih jangankan besok, 1 jam ke depan nih kita nggak tahu melangkah hati. Naik kendaraan kita nggak tahu, bangun dari tidur kita nggak tahu. Bukankah ada cerita orang bangun tidur jamaah rahimakumullah badannya nggak bisa digerakin, Pak, stroke. Ada orang naik kendaraan jamaah rahimakumullah, subhanallah, setengah jam kemudian dapat kabar dia masuk rumah sakit. Nggak ada yang tahu hadirin. Maka inilah pentingnya kita berdoa kepada Allah. Keluar rumah minta sama Allah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Di kendaraan kita hatinya terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan pun kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minum kita ingat Allah. Apapun aktivitas kita, jangan pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu yang keempatnya, orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia senantiasa terus menerus hatinya ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah, zikir bil lisan, zikir bil qalbi, zikir bil af'al. Bapak keluar rumah jamaah rahimakumullah, salaman itu dinilai zikir, nyapa dinilai zikir, nyingkirin duri di jalan itu dinilai zikir di hadapan Allah, senyum dinilai zikir. Maka apapun hal-hal yang baik, semua itu dinilai kebaikan di mata Allah dan dinilai zikir di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, supaya mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa hidupnya terus berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memancing kemarahan Allah, sebab kalau sudah Allah datangkan kemarahan, maka kita tidak bisa minta kepada siapapun, kecuali semuanya itu sumbernya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari rahmat Allah, cari perhatian dari Allah dengan banyak beribadah, dengan banyak muamalah yang soleh. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.